Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid dharain amin. Diceritakan di dalam keterangan kitab Tadhkiratul Auliya bahwasanya suatu ketika Syekh Dhunnun al-Misri didatangi oleh seorang pemuda, yang pemuda itu adalah mengingkari terhadap tasawuf atau ulama-ulama ahli tasawuf. Kemudian pemuda tadi sama Syekh Dhunnun al-Misri diberi cincin sama Syekh Dhunnun al-Misri, sama beliau, wahai pemuda, cincin saya ini tolong kamu bawa di pasar. Kira-kira tolong gadekan cuma 1 dirham saja. 1 dirham yang anggap 1 rupiah saja. Maka kemudian orang ini, pemuda tadi, mutarlah di pasar. Kemudian seluruh pasar itu tidak ada yang mau menggade 1 dirham, anggap 1 rupiah. Kemudian setelah itu dia kembali kepada Syekh Dhunnun al-Misri, ya Syekh, ternyata tidak ada orang yang mau menggade ini cincin cuma 1 dirham. Setelah itu Syekh Dhunnun al-Misri menyuruh sama pemuda, wahai pemuda, sekarang kamu berangkat di toko atau di pasar tentang yang permata-permata, toko-toko permata yang ahli terhadap kualitas-kualitas permata. Maka kemudian orang ini berangkat dan langsung begitu ditawarkan, tanya kira-kira berani berapa untuk menyewa ini, menggade ini cincin. Maka dinilai dengan nilai yang fantastis, yaitu 100 dinar uang emas, 1000 dinar, 1000 dinar uang emas. Ini pemuda luar biasa kagetnya, bagaimana ini di pasar sana tidak ada yang laku, ya, menilainya tidak ada. Begitu di pasar yang memang ahlinya permata, menilai dengan kualitas batu permatanya itu dinilai dengan 1000 dinar, 1000 uang dinar. Maka kemudian orang pemuda tadi melaporkan kepada Syekh Dhunnun al-Misri, kata beliau, wa barafaqala Syekh, ma'rifatuka bisufiyah ka ma'rifati ghairil jauhariyah bihadzal khatam. Pengetahuan kamu terhadap ulama-ulama ahli tasawuf, orang-orang sufi, orang ahli tasawuf, itu adalah sepengetahuan kamu seperti pengetahuan kamu pasar orang-orang yang tidak ahli permata dibandingkan dengan orang-orang ahli permata. Jadi ilmu tasawuf ini, hadirin, ilmu tasawuf itu adalah sesuatu yang luar biasa, tetapi ilmu tasawuf ini adalah cenderung yang paling utama yang dipelajari adalah bagaimana konsepnya membersihkan hati, atau ilmu membersihkan hati. Ini ilmu tasawuf. Maka oleh karena itu penting. Kalau di pondok sarang itu orang-orang dikatakan, kalau kamu keluar dari pondok sarang tapi belum pernah ngaji Ihya Ulumuddin, maka seolah-olah jangan kau mengaku keluaran pondok sarang, alumni pondok sarang. Pondok sarang itu fikihnya dipelajari, mulai Fathul Mu'in, mulai Fathul Wahab sampai kitab-kitab ini, ilmu tasawuf ilmu syariat pelajari. Nahunya segala macam dipelajari, tafsirnya dipelajari. Tapi kemudian yang tidak boleh ditinggalkan adalah ilmu tasawuf, atau ilmu yang diantaranya konsepnya yang diajarkan di dalam Ihya Ulumuddin itu adalah perpaduan ilmu syariat dan ilmu tasawuf, ya. Maka oleh karena itu penting santri itu jangan wah 1-2 tahun sudah merasa sudah pinter terus kemudian keluar, belum ngerti apa-apa kamu. Kalau kamu belum ngaji Ihya, harusnya kan ngambil Ihya, ya, belajar Fathul Mu'in, Fathul Qari, Fathul Wahab, kemudian Ihya-nya juga jangan ditinggalkan. Barulah kemudian layak kita sudah punya bekal ilmu syariat, ilmu hati, ilmu lahir, ilmu batin. Ilmu batin itu adalah ilmu tasawuf itu. Itulah Syekh Dhunnun al-Misri ketika ada orang yang mengingkari terhadap ilmu tasawuf. Sekarang mau menanamkan seperti ini repot, ya. Mau belajar kepada anak-anak, suruh belajar sekarang. Motivasinya belajar lemah, satu. Semangatnya untuk belajar ilmu agama lemah. Apalagi kemudian kalau sudah merasa sedikit besar sedikit, sudah apalagi kok belajar ilmu
ilmu tasawuf ya. Baru Fathul Qorib aja belum bisa sudah gegeri minta nikah, minta pulang ya. Orang tuanya juga dukung, ini masalah. Problem ya. Problemnya orang tuanya tidak ngerti, santrinya tidak ngerti, dikasih tahu tidak mau tahu. Ini yang repot. Dikasih tahu tidak mau tahu, yang repot, masya Allah. Makalah apa ini Syekh Dunul Al-Misri yang kemarin diantaranya adalah ketika diceritakan bahwasanya ada seseorang yang meninggal dunia, kemudian meninggal dunia, maka ketika siddiqah atau jamaah daripada Syekh Dunul Al-Misri, salah satu jamaahnya meninggal dunia, siddiq tu'fiya fara'aitu fil mana, maka kemudian Syekh Dunul Al-Misri melihat dalam mimpi, terus ditanya, faqultu lahu ma fa'ala bik, apa yang sudah dikerjakan Allah kepadamu, apa yang kau alami dalam kubur, bahasanya ya, apa yang sudah kau alami di dalam kubur? Jawabnya, rahimani bisababi anni kuntu mutaraddidan ila majlisik. Allah menyayangi saya, Allah memberikan ampunan dosa-dosa saya dengan kasih sayangnya Allah, sebab saya sering berkunjung di majlis ilmumu ya Syekh. Jadi maka oleh karena itu majlis-majlis ilmu ini raudhah min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga. Majlis ilmu, kita ada kesempatan kalau kita ingin menikmati nanti di surga dengan taman-taman surga nanti di akhirat, maka harus dipersiapkan di dunia. Di dunia ini kita harus sering rajin untuk datang hadir dalam majlis majlis ilmu, majlis zikir, di tempat ibadah seperti ini, di majlis ilmu seperti ini luar biasa. Jangan dikira ini seperti main-main, masya Allah luar biasa. Kadang makanya saya punya teman-teman di Pondok Jawa, saya punya adik namanya Kiai Muhsinin. Itu perjalanan dari Blora. Jadi kurang lebih perjalanan ada 3 jam ya, kurang lebih 3 jam. Ustaz Heri, itu dari sampai ke Sarang itu berapa jam? Kalau ke Gandu, dari Gandu kurang lebih 3 jam ya. Kurang lebih 3 jam lebih ya. Ada 3 jam lebih. Itu kalau hari Ahad ngaji ke Sarang. Kalau dulu Mbah Syekhina Maimun Zubair masih hidup. Kemudian sekarang putra-putranya ada yang dari Bojonegoro, rajin setiap Ahad ingin ngaji. Padahal di Sarang sudah tamat. Padahal di rumah sudah jadi kiai. Tapi apa? Kepingin ngaji. Karena apa? Dapat barokahnya orang ngaji. Ini bayangkan. Saya diampuni dosa-dosa saya karena saya sering datang di dalam majelis ilmu ya Syekh. Majelis ilmu, apapun juga majelis ilmu, ya. Majelis ilmu yang di situ menebarkan kasih sayang, tidak menebarkan hoax, fitnah, caci makian dan lain sebagainya ya. Maka oleh karena itu ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Paham ya? Ud'u, berdakwahlah kalian semuanya ila sabili rabbika, pada jalan Tuhanmu, bil hikmah, dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, wal mau'idah hasanah. Bukan caci makian, bukan kedengkian, bukan justru menimbulkan perpecahan. Itulah namanya majelis-majelis kita harus mencari seperti itu. Karena orang-orang yang rajin di situ, maka kemudian akan layak nanti di akhirat masuk ke taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Di antara makalahnya Syekh Dunul Al-Misri adalah fataubatul qalbi. Maka oleh karena itu di sini fataubatul qalbi. Cara untuk membersihkan hati diantaranya adalah dengan taubat dengan hati. Fataubatul qalbi al-azmu ala tarkil haram. Taubatnya hati itu adalah ada niatan, ada azam, ada kesungguhan di dalam hati, jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan haram. Ini namanya taubat hati. Wa taubatul ain, adapun taubatnya mata, igmaduha 'anil maharim, memejamkan mata dari perkara-perkara haram. Semacam-macam perkara-perkara haram. Igmaduha 'anil maharim, ya, memejamkan mata, menjaga mata jangan sampai mata ini untuk melihat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa taubatul yadi tarku ahdil haram. Taubatnya tangan, bagaimana taubatnya tangan? Tarku ahdil haram, meninggalkan perkara-perkara yang haram.
Itu namanya kalau tobat. Jangan tobat di mulut saja, tangannya nggak tobat. Jangan tobat di mulut saja, kakinya nggak tobat ya. Wa taubatus sam'i wa taubatur rijli tarkul masyi ilal haram. Taubatnya kaki, bagaimana cara mentaubatkan kaki? Yaitu meninggalkan untuk berjalan menuju kepada perbuatan haram. Wa taubatus sam'i tarku istima'il haram. Taubatnya pendengaran telinga kita adalah mendengarkan perkara-perkara haram. Mendengarkan perkara-perkara haram. Kalau teman kita lagi ghibah, ngumpat, membicarakan orang lain, mencaci maki orang, tinggalkan. Kalau kita bisa nasihati, nasihati. Kalau tidak bisa, tinggalkan. Ya, tinggalkan, itu namanya taubat. Wa taubatul batni tarku aklil haram. Taubatnya perut, meninggalkan makan haram. Wa taubatul farji, taubatnya kemaluan, al-ihtiraz anil fawahis, menjaga dari perkara-perkara yang keji dan mungkar ya, perkara-perkara yang keji, yaitu perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama. Zina, wabil utama, yang paling utama adalah zina. Maka oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, dalam hadis Nabi, barang siapa bisa menjaga dua mulutnya, kemaluannya, maka orang itu akan selamat di akhirat. Dosa yang besar itu adalah lewat mulutnya dulu, lewat mulutnya dulu, terus kemudian kemaluannya ya. At-taubatun raqibul amal waraja syafiul muhsin. Nah, diantaranya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, cara untuk membersihkan hati dengan taubat ini adalah membaca sholawat. Ini ada sholawat, adalah afdhalus sholawat. Mari kita baca sholawatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammadin fil awwalin wa sholli ala Muhammadin fil akhirin wa sholli ala Muhammadin fil nabiyyin wa sholli ala Muhammadin fil mursalin wa sholli ala Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma sholli ala Muhammadin fil awwalin wa sholli ala Muhammadin fil akhirin wa sholli ala Muhammadin fil nabiyyin wa sholli ala Muhammadin fil mursalin wa sholli ala Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma sholli ala Muhammadin fil awwalin wa sholli ala Muhammadin fil akhirin wa sholli ala Muhammadin fil nabiyyin wa sholli ala Muhammadin fil mursalin wa sholli ala Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin fi kulli lahdatin abadan adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Nah, kalau Sa'ad As-Sajjai qala rawa Sa'id bin Atarid man qala, barang siapa berzikir dengan ini salawat salasan 3 kali. Berarti kan cuma 3 kali saja. Hina yumsi wa hina yusbih. Waktu sore, waktu pagi. Pagi 3 kali, sore 3 kali. Hudimat dzunubuh wa mukhiyat khotoyah, maka akan dihancurkan, diruntuhkan dosa-dosanya dan akan dihapuskan dosa-dosanya. Wadama sururuh, dan orang itu akan diberi rasa damai tenang bahagia di hatinya. Wastujiba du'aahu, dan dikabulkan doa-doanya. Wa'udi amalau, dan kalau dia punya angan-angan, punya cita-cita, dikabulkan cita-citanya. Kamu punya cita-cita apa? Mudah dikabulkan oleh Allah. Wa u'ina ala aduwih, dan ditolong daripada musuh-musuhnya. Amin Allahumma amin. Ini sholawat pendek sedikit luar biasa. Baca pagi 3 kali, sore 3 kali. Kita akan diberi orang tidak gampang stres, tidak gampang sedikit-sedikit bingung, stres mau minum baygon, sedikit-sedikit bingung mau stres mau minum Sprite.
Kalau minumnya sprint tidak apa-apa. Sedikit-sedikit mau minum apa namanya? Yang 2000 apa namanya? Pop es. Nah, kalau pop es tidak masalah. Kalau sedikit-sedikit mau minum baygon masalah. Naudzubillah summa supaya tidak gampang stres, tidak gampang bingung, baca ini doa. Dosa-dosanya diruntuhkan, dihapus oleh Allah, kemudian diberikan bahagia, cita-citanya mudahkan untuk dikabulkan, dimutolong oleh musuh-musuhnya. Amin Allahumma. Semoga doa-doa yang seperti ini santri harus catat. Apa itu sholawat itu dicatat, kemudian dibaca ya, pagi sore 3 kali ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.